ibadah rebuan malam ini, Bapak Ibu semuanya bisa menyiapkan hati seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan mungkin juga Alkitab yang bisa nanti kita baca bersama dan kita renungkan. Dan ibadah malam ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio. Dan malam ini di dalam ibadah rebuan ini akan diisi sosialisasi liturgi yang baru, yang mana ada beberapa istilah atau beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Nantinya Bapak Ibu akan memahami apabila sudah diterapkan liturgi ini, Bapak Ibu tidak bingung gitu ya, istilah-istilah apa itu dan sebagainya nanti akan kami sampaikan pada saat selesai firman Tuhan gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu kita akan menyiapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan, dan ibadah sepenuhnya akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kepada Bapak Pendeta dipersilahkan. Nggih, matur nuwun Pak Petrus. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Kita ambil saat hening sejenak, dan biarlah di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sambut dengan kita bersama memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah,
Mari Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku, kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Di malam yang indah, penuh kebersamaan, penuh keakraban dan penuh kasih yang bersama kami alami, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya hanya berkat cinta kasih-Mu pada malam hari ini kami bisa berjumpa di ruang Zoom ini dalam ibadah yang kami bangun. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan ini, sehingga kami boleh berjumpa satu dengan yang lain, menyapa satu dengan yang lain dengan penuh keakraban. Kami pun juga bersyukur bisa menghadap kehadirat Tuhan di dalam ibadah. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, mampukan sehingga bisa menyampaikan pesan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bergabung bersama dengan kami. Kiranya Tuhan gerakkan mereka sehingga bisa segera bersama dengan kami membangun ibadah pada malam hari ini. Dan jikalaupun ada saudara-saudara kami yang berhalangan, Tuhan yang mengetahui mereka satu persatu, Tuhan kiranya menyertai dan juga tetap memberkati mereka. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, ini adalah Mazmur yang sangat populer, bahkan dibuat menjadi sebuah lagu yang seringkali dinyanyikan oleh anak-anak kita. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, dan bacaan ini sesuai dengan bacaan Alkitab yang sudah disiapkan oleh GKJW. Saya akan baca demikian. Persaudaraan yang rukun, demikian judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pembacaan bagian dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3, dan berbahagialah panjenengan sekalian yang setia membaca, merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih yang berupaya untuk senantiasa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat nas kita pada malam hari ini saya ambil ayat yang pertama yang demikian bunyinya. Nyanyian Ziarah Daud,
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan yang menjadi tema perenungan kita pada malam hari ini, saya sampaikan demikian tema renungan kita. Alangkah indahnya dan baiknya apabila kita hidup bersama dengan rukun. Ya, hampir sama dengan ayat pertama. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih. Selamat malam. Shalom. Shalom. Salam patunggilan. Bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita bersama diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi waktu oleh Tuhan untuk membangun ibadah keluarga atau ibadah blok yang kita lakukan bersama-sama secara terpusat dan secara daring. Saya kira tidak menjadi soal, tidak menjadi sebuah halangan apapun cara kita beribadah, cara kita bersekutu, hendaknya senantiasa kita jalani atau kita lakukan dengan kesungguhan hati, karena di dalam persekutuan itu kita bisa menyatakan hidup rukun bersama dengan jemaat Tuhan di GKJW Simomulyo ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, Bapak Ibu yang saya cintai, di Indonesia atau di negara kita, jika panjenengan mengikuti tatanan pemerintahan kita atau panjenengan melihat tatanan pemerintahan kita, itu lingkungan terkecil itu disebut nopo Bapak Ibu? Lingkungan tempat kita tinggal itu RT, gitu. RT yang disingkat yang merupakan kepanjangan dari rukun tetangga, gitu. Ini ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu, kader posyandu ini pasti paham. Bahkan ada warga kita yang juga pengurus RT, ya Pak Petrus ya, atau Siap. Ketua RT gitu ya. Yang selanjutnya di atasnya RT itu ada RW. Ya, RW ini jangan salah paham ya Bapak Ibu, bukan RW yang enak dimakan ya. Yang biasanya itu di Arab-Arab ditunggu-tunggu. RW yang dirica-rica itu bukan, tetapi RW di sini adalah rukun warga. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara ada secara panjang ya munculnya istilah RT RW atau adanya ya lingkungan-lingkungan yang dibagi dalam RT dan RW itu ada secara panjang ya pada saat pendudukan penjajah Jepang. Ya, saya tidak akan memperbincangkan atau menyampaikan sejarah terbentuknya itu nggih. Karena saya sampaikan panjang nanti tidak cukup waktunya nggih. Jadi ada maksud, ada tujuan. Tentu saja RT RW itu dibentuk. RT RW itu kemudian dimunculkan dalam lingkungan masyarakat. Nah, nanti saja monggo dengan googling nanti bisa dicari, dibaca sendiri sejarahnya itu bagaimana tahu gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seperti tadi RT RW itu kan ada kepanjangannya ya, rukun tetangga, rukun warga. Artinya bahwa saya percaya pembentukan RT RW itu pun juga ada harapan di sana bahwa kehidupan setiap masyarakat di lingkungan-lingkungan terkecil ini bisa ya berjalan dengan baik, tidak ada terjadi konflik satu dengan yang lain.
Ya, karena apa? Karena lingkungan yang warganya ini hidup dengan rukun, saya percaya lingkungannya mesti tertib, mesti kelihatan asri, mesti maju dan sebagainya. Karena setiap kegiatan, setiap agenda yang dimiliki oleh lingkungan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan bersama-sama. Karena satu orang dengan yang lain dalam lingkungan tersebut, dalam masyarakat tersebut bisa hidup bersama. Dan ini sangat indah Bapak Ibu dan sangat baik. Ya, kalau 17-an biasanya ada lomba-lomba. Lah, bagaimana kalau tidak ada kerukunan di sana? Pasti ya tidak bisa terlaksana gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini yaitu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, Mazmur yang ditulis oleh Daud atau Mazmur yang digubah oleh Daud. Ini merupakan bagian dari jilid yang kelima atau Mazmur yang terakhir gitu. Satu Mazmur pasal 107 sampai 160 ini adalah bagian jilid terakhir dari kitab Mazmur. Dan di bagian yang kita baca malam hari ini adalah merupakan gubahan dari Raja Daud. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kemudian Daud bermazmur yang demikian? Tentu ada alasan, tidak ujuk-ujuk. Ya, kemudian dia mengucapkan ini atau bermazmur berkaitan dengan hidup rukun ini. Ya, kita tahu bahwa Mazmur Daud adalah seorang raja. Ia menjadi pemimpin atas sebuah wilayah atau kerajaan yang di wilayah tersebut hidup ya tidak hanya satu dua golongan ataupun suku, tetapi banyak di sana. Kalau kita melihat suku Israel ada 12, katakanlah begitu. Jadi mereka hidup bersama-sama di kerajaan Daud yang diperintah oleh Daud. Nah, ada kemungkinan Bapak Ibu Saudara, perbedaan suku, perbedaan golongan, perbedaan pola pikir, perbedaan politik itu kemudian ya menimbulkan gesekan-gesekan. Dan itu dilihat potensinya oleh Daud. Ya, dan Daud merasa bahwa lek uripe rakyatku, bangsaku koyok ngene, ora bakalan negaraku, kerajaanku isok maju. Yang terjadi ya justru sebaliknya, akan bisa mengancam eksistensi keberadaan ya, kerajaan Daud. Daud menyadari itu. Daud merasa bahwa ketika terjadi perselisihan dan konflik dalam sebuah kehidupan kerajaan yang dipimpinnya, maka ya tidak nyaman, tidak enak, tidak damai. Lawang bagaimana satu dengan yang lain saling curiga, satu dengan yang lain saling bisa saja saling kemudian adu kekuatan, bisa saja saling kemudian berharap kelompok yang lain ini kemudian ya dikalahkan dan seterusnya. Tidak ada kehidupan yang tentram. Daud melihatnya kehidupannya seperti itu tidak baik dan tidak indah. Nah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Ya itu tadi, Daud itu ya membayangkan, mengangankan, mencita-citakan, ndah neo, ya ndah neo, jikalau rakyatku ya yang aku pimpin ini walaupun terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ya mereka memiliki berbagai macam kepentingan ataupun juga pandangan politik yang berbeda, tetapi bisa hidup dengan rukun. Nah ini, dan Daud menggambarkan itu, menganalogikan keindahan kebaikan hidup dengan yang rukun itu dengan dua hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, saya akan baca di ayat yang kedua.
seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi Daud menganalogikan bahwa nilai kerukunan itu sangat-sangat mulia dan sungguh-sungguh berharga. Ya, seperti minyak yang dipakai untuk mentahbiskan seorang imam. Itu minyak yang tidak biasa, dari segi harga sudah mahal, dari segi nilai itu sangat tinggi ya, karena bukan minyak sembarangan. Jadi Daud merasa bahwa kerukunan itu ya memiliki nilai yang tinggi. Karena apa? Dampak dari hidup rukun itu banyak, kemana-mana ya, itu jadi membuat kehidupan kerajaannya pasti lebih tentram, kehidupan pemerintahan kerajaannya akan lebih maju dan akan lebih kokoh, kuat dan seterusnya. Sehingga itu nilainya sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara. Digambarkan oleh Daud seperti minyak yang dipakai untuk menahbiskan seorang imam. Nah, yang kedua, kerukunan itu bagi Daud seperti ya di ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi embun yang turun dari gunung Hermon itu memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan dan makhluk yang ada di gunung Sion. Gunung Hermon lebih tinggi dari gunung Sion, sehingga embun itu turun atau jatuh ke Sion atau wilayah perbukitan Sion, dan itu membawa air itu memberikan kehidupan kepada tumbuhan, dan tumbuhan memberikan kehidupan bagi makhluk yang lain. Ya, artinya begitu pentingnya gitu ya, kerukunan itu digambarkan seperti embun atau air yang memberikan kehidupan. Ya, jadi Daud melihat demikian, tidak memandang rendah atau sepele sebuah keadaan yang rukun itu, tetapi sesuatu yang sangat-sangat penting begitu dalam kehidupan pemerintahannya dan juga masyarakat yang dipimpinnya. Jadi yang pertama tadi ada nilai yang sangat tinggi di dalam sebuah kerukunan seperti minyak yang dipakai mentahbiskan seorang imam. Yang kedua, kerukunan itu sangat penting seperti air yang memberikan kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentu jika kita menarik semuanya dalam kehidupan kita sekarang atau sehari-hari, tentu tidak jauh beda dengan apa yang dicita-citakan, diangan-angankan, dibayangkan oleh Raja Daud untuk kita saat ini. Ya, tentu kehidupan yang rukun itu akan menjadi sebuah keindahan dan kebaikan bagi kita semua, baik di dalam kehidupan keluarga, jemaat, masyarakat dan sebagainya. Lawang nun sewu, kita itu kan gereja itu berada di mana? Di Simomulyo ya, yang terkenal Simorukun ya Pak Mikir terus. Simorukun yang diambil dari nama Bapak Rukun. Nah, itu saja sudah orang memandang, menilai dari sebuah keadaan rukun ini yang tidak biasa gitu ya. Ada hal yang kemudian penting, maka dimonumenkan atau diprasasikan dalam sebuah nama daerah gitu nggih. Simorukun itu ya. Saya senang berada di Simorukun itu. Karena apa? Orangnya rukun-rukun ya. Di grup RT itu enggak ada yang konflik, Pak. Arang kading. Iya. Nah, artinya ini menarik bagi saya gitu, bagi kita semua. Jika tadi Daud memandang demikian, kita pun juga demikian. Bisa melihat bahwa hidup bersama
Dengan rukun itu membawa kebaikan, membawa keindahan. Ayo monggo kita jalani bersama. Nah, yang tidak kalah penting adalah yang terakhir itu disampaikan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nah, jangan khawatir kalau kita hidup bersama dalam rukun, keadaan yang rukun itu, ya pastilah Tuhan akan memberkati. Ya pastilah Tuhan akan memberkati kita. Karena apa? Karena secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara, keadaan demikian ini kan juga menjadi sarana kita untuk bersaksi ya Pak Petrus. Hidup bersama dengan rukun, apalagi jemaat Tuhan atau umat Tuhan, tentu menjadi sarana kita untuk bersaksi. Dan keadaan itulah yang juga menjadikan kita nyaman untuk melayani. Nah, maka demikian kita percaya berkat-berkat Tuhan tercurah. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini. Ya, jadi monggo jikalau memang kita sudah dapat menghayati hidup yang demikian, senantiasa kita jaga. Kalaupun masih perlu kita perjuangkan, monggo kita perjuangkan bersama. Alangkah indah dan baiknya apabila kita hidup bersama dengan rukun. Gusti Yesus berkahi. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Petrus di saat pembukaan tadi, bahwa akan ada penyampaian berkaitan dengan beberapa hal berkaitan dengan tata ibadah kita. Untuk itu sepenuhnya saya serahkan waktu kepada Bapak Petrus. Monggo Pak Petrus. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah melayani dan mendasari kita di dalam peribadatan malam ini, dan mendasari juga di dalam kita bersama-sama untuk menyampaikan tata ibadah, gitu ya. Nun sewu, kalau boleh saya pinjam Pak Pendeta, ini satu buku yang dibuat oleh DPT dan dicetak oleh Majelis Agung. Ini adalah isinya semua tata ibadah pelayanan kita sudah dicatat, ditulis dan ditata sedemikian rupa. Tujuannya adalah supaya dalam peribadatan dan pelayanan kita ini boleh tertata runtut. Ya, saya katakan bahwa tata ibadah di GKJW itu adalah tata ibadah yang doksologi. Jadi doksologi itu artinya bahwa liturgi itu lengkap. Ya, ada salam berkat, ya, salam dari Allah, dan ditutup berkat. Itu artinya bahwa liturgi yang dibuat oleh GKJW dalam hal ini Majelis Agung sudah sedemikian bagus menurut saya, gitu ya, lengkap, dan saya katakan ini liturgi yang doksologi. Jadi tidak seperti liturgi-liturgi yang bebas, gitu ya. Tetapi manakala liturgi yang sudah ada ini dimodifikasi oleh jemaat-jemaat, nah itu boleh, tetapi jangan sampai
membias atau keluar dari apa yang sudah ditata begitu ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan bahwa ibadah Minggu dilaksanakan rutin setiap hari Minggu di jemaat-jemaat dalam pelaksanaan ibadah. Setiap jemaat memiliki beragam cara persiapan yang dilakukan sebelum ibadah dimulai. Untuk itu, petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis ini disusun dengan tujuan agar ada dasar yang sama yang dipergunakan oleh majelis jemaat dalam persiapan ibadah. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa liturgi ini dibuat supaya dalam pelaksanaan ibadah itu dapat berjalan dengan baik. Ya, tidak langsung, oh ini perlu ini, oh ini dikasih itu. Tidak demikian, mendadak, akhirnya ibadah itu tidak khidmat. Ibadah itu tidak nyaman. Ibadah itu tidak syahdu. Ya, gitu ya, saya katakan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka di dalam tatanan liturgi yang baru ini sebenarnya tidak berubah total, ya, tidak berubah. Liturgi yang baru ini juga seperti liturgi yang sudah kita laksanakan selama ini. Cuma ada pengembangan akademis, pengembangan liturgis, dan pengembangan teologis. Gitu ya. Jadi disinilah kita akan melihat bagian-bagian itu, gitu ya. Nah, yang berubah atau yang berkembang apa Pak Petrus? Gitu ya. Yang berkembang secara akademik itu adalah ada istilah-istilah. Ya, ada istilah-istilah gitu ya. Dalam pelaksanaan ibadah Minggu digunakan beberapa istilah untuk memudahkan penyebutan para pelayan ibadah Minggu. Jadi istilah-istilah gitu ya. Yang pertama, kalau dulu itu namanya imam. Ya. Yang lama itu imam. Sedangkan yang baru istilahnya koordinator ibadah. Jadi sebutan istilahnya koordinator ibadah. Lah tugasnya apa di dalam koordinator ibadah itu? Yaitu seorang majelis jemaat yang bertugas untuk menata dan membagi tugas pelayanan dalam minggu itu. Jadi koordinator ibadah itu tugasnya untuk menata, mungkin mengecek, lalu membagi tugas para pelayan itu di dalam ibadah minggu itu. Siapa pemimpin doa persiapan, contohnya begitu ya. Menyerahkan Alkitab pada pelayan ibadah, menerima Alkitab setelah ibadah selesai, dan memimpin doa penutup. Itu adalah tugas koordinator ibadah. Kalau dulu imam, gitu ya. Jadi sekali lagi saya menandaskan bahwa tugas koordinator ibadah itu yang pertama adalah menata, lalu membagi, lalu menyerahkan Alkitab pada saat pelayan firman, pelayan ibadah itu akan bertugas. Lalu doa pembuka di dalam persiapan itu, dan juga doa penutup. Lalu juga menerima Alkitab. Nah, ya, menerima Alkitab dari pelayan itu. Nah, itu tugasnya koordinator ibadah. Kemudian yang berikutnya istilah yang lain, ya, yaitu pelayan ibadah. Nah, ini ya, pelayan ibadah.
Pelayan ibadah adalah seorang majelis jemaat yang bertugas memimpin ibadah, menyampaikan khotbah atau pelayanan firman pada saat ibadah minggu itu. Jadi dalam ibadah itu kalau dulu adalah pelayan firman. Nah, yang lama itu pelayan firman. Yang sekarang adalah pelayan ibadah. Tugasnya adalah memimpin ibadah itu dari awal liturgi sampai selesai doa berkat. Nah, itu adalah pelayan ibadah yang memimpin. Nah, kemudian istilah lain juga pembuka ibadah. Nah, kalau pembuka ibadah ini sama, ya. Yang lama juga pembuka ibadah, gitu ya. Tugasnya apa? Seorang majelis jemaat yang bertugas menyampaikan sambutan, mengucapkan selamat datang kepada warga jemaat dan tamu, menyampaikan warta jemaat, panggilan ibadah, dan mengajak jemaat memulai ibadah dengan berdiri dan menyanyi. Jadi tugasnya pembuka ibadah itu yang pertama adalah membuka ibadah, menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada siapa? Warga yang hadir. Demikian juga tamu yang ada. Lalu juga bertugas menyalakan lilin. Nah, menyalakan lilin pada saat akan dimulai ibadah. Nah, nanti ada videonya nanti ya. Ada videonya, satu contoh begini. Nah, coba Pak. Jadi videonya pembuka ibadah ini supaya Bapak Ibu bisa diperlengkapi ya dari liturgi-liturgi yang ada. Coba kita lihat dulu ya videonya dulu. Nah, ini pembuka ibadah, nah, majelis sudah keluar dari konsistori. Nah, kita lihat ya. Nah, itu ya. Nah, langsung menyalakan lilin. Nah, terus masuk di mimbar kecil. Nah, itu ya. Kalau yang lama, liturgi yang lama adalah liturgi yang kita sudah jalankan, itu adalah yang menyalakan lilin adalah pelayan firman. Nah, sekarang perubahannya adalah di situ. Ya, pelayan pembuka ibadah lalu menyalakan lilin dulu, dan setelah itu kembali menuju ke mimbar kecil lalu menyampaikan salam dan seterusnya. Oke, itu ya pembuka ibadah. Kemudian berikutnya istilah lain juga adalah lektor. Nah, kalau yang lama itu adalah pembaca Alkitab. Sekarang namanya lektor. Ya. Jadi istilah yang baru adalah lektor, Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang lama namanya pembaca Alkitab. Tugasnya apa? Tugasnya adalah salah satu atau dua majelis jemaat yang bertugas untuk berdoa, epiklis atau epiklise, dan membaca Alkitab dari bacaan yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugasnya lektor ini doa untuk firman Tuhan. Nah, yang bertugas berapa orang? Bisa satu, bisa dua. Nah, gitu ya. Dan sekaligus saya akan sampaikan bahwa untuk liturgi yang baru ini sebenarnya ada 3 bacaan. Ya, 3 bacaan. Bisa ini dari perjanjian lama, bisa dari
Rasul Paulus, surat Rasul Paulus, bisa juga dari Injil. Nah, ya. Karena itu dilihat dari tema-temanya gitu ya. Nah, di Simo kita sudah sepakat kemarin pada waktu studi bersama Bapak Ibu bahwa bacaan Alkitab itu dibaca dua. Ya. Bisa dari Perjanjian Lama dan yang satunya ini adalah Perjanjian Baru, bisa Injil. Ya, bisa surat Rasul Paulus. Begitu ya. Oke. Kemudian lektor itu membaca satu bacaan. Kemudian yang satu adalah dibaca oleh pelayan ibadah. Nah, ya, yang dulunya pelayan firman, sekarang pelayan ibadah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah istilahnya adalah pemimpin pengakuan iman. Nah, kalau dulu kan petugas pengakuan iman rasuli gitu ya. Sekarang pemimpin pengakuan iman. Maksudnya apa, Pak? Nah, maksudnya di sini pemimpin pengakuan iman adalah seorang majelis jemaat yang bertugas untuk memimpin dan mengajak warga jemaat secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, ini ya. Jadi kalau yang lama itu petugas pengakuan iman rasuli, sedangkan yang baru adalah pemimpin pengakuan iman rasuli. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, ini supaya kita sama-sama akan memahami ini, karena perkembangan dan dinamika teologi kita dan juga perkembangan yang ada ini juga harus kita lakukan gitu ya. Dan ini tidak mengubah tatanan urut-urutan, gitu ya, tidak mengubah. Berikutnya Bapak Ibu, berikutnya adalah pemandu persembahan. Nah, kalau yang lama itu adalah apa? Petugas persembahan. Kalau yang baru pemandu persembahan. Gitu ya. Bukan petugas persembahan. Nah, tugasnya apa? Pemandu persembahan adalah seorang majelis jemaat yang bertugas untuk mengantar warga jemaat mengumpulkan persembahan yang dilakukan dengan membacakan nats persembahan atau nats Alkitab, mengajak jemaat menyanyi, mengiringi pengumpulan persembahan dan memimpin doa penyerahan persembahan. Oke. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian juga penghimpun persembahan. Nah, ini teman-teman kita persembahan biasanya kan dihimpun. Kalau di gereja-gereja yang lain itu ada petugas penghimpun, tetapi di gereja kita Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk maju, ada kotak persembahan di sana. Nah, itu tidak ada masalah gitu ya. Lalu berikutnya pemandu nyanyian. Nah, kalau dulu pemimpin nyanyian atau yang dulu itu song leader, ya song leader, organis, pemusik gitu ya. Nah, itu ya. Pemandu nyanyian, nah, seperti Mbak Desi ini sekarang ini pemandu pujian, kemudian atau pemandu nyanyian, kemudian Mas Puput sebagai organis atau pemusik, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga di dalamnya itu ada kelengkapan-kelengkapan yang lain, ya. Contohnya ada saut-sautan di dalam liturgi itu. Biasanya kalau Pak Pendeta mau atau pelayan ibadah menyampaikan salam berkat, nah gitu ya, pasti juga banyak. Nah, itu seperti itu. Kemudian setelah baca Alkitab juga demikian, ya, coba demikian, ya, amin, amin, amin. Kemudian setelah itu juga ada apa lagi?
Yang terakhir doa anugerah ya, berita anugerah ya Pak ya. Berita anugerah juga ada sautan. Nah, dan itu sudah kita lakukan selama ini. Itu adalah sudah dilakukan oleh Jemaat Simomulyo. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang tadi kami sampaikan, liturgi-liturgi yang sudah kita tata dan akan kita lakukan di bulan Juni nanti. Kita akan coba, kita akan lakukan, dan semuanya kita sudah studi bersama BHMJ, demikian orang-orang yang memikirkan bagaimana dipandu. Pak, kira-kira liturgi itu bisa dikolaborasi enggak Pak? Boleh, boleh. Wong ini hanya untuk menata dalam jalannya peribadatan, gitu ya. Bagaimana caranya? Lah, monggo nanti ada persiapan-persiapan yang perlu disepakati bersama, mana yang dimasukkan di dalam liturgi-liturgi itu. Ini adalah liturgi ibadah minggu, Bapak Ibu. Ini adalah liturgi ibadah minggu. Ya. Pak, apakah ada liturgi yang lain? Ada. Ibadah kemisan atau rebuan, begitu nggih. Nah, ada berapa liturgi, Pak? Ada 55 tata ibadah. Ya, ada di dalam buku ini ada 55 tata ibadah pelaksanaan atau liturgi, Bapak Ibu. Jadi saya yakin dan percaya dengan perkembangan, dengan dinamika yang ada, maka Jemaat Simomulyo juga ingin mengembangkan, ya, yang dipimpin oleh Pak Pendeta Galuh ini juga akan mengembangkan perkembangan yang ada. Yang penting tidak keluar dari rel yang sudah ditata oleh Majelis Agung. Dalam artian ini organisasi yang sudah ditetapkan, begitu ya. Karena apa? Untuk mengesahkan liturgi seperti ini Bapak Ibu itu melalui persidangan-persidangan. Jadi tidak main-main. Setelah persidangan disetujui ada sosialisasi ke MD-MD. Setelah itu juga ada sosialisasi ke jemaat-jemaat. Nah, sekarang ke warga. Nah, itu ya. Jadi tatanannya mulai dari atas sampai ke bawah. Hari ini Simo mensosialisasikan liturgi yang baru. Nah, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama seperti di dalam Mazmur 133 supaya apa yang diharapkan tadi ada nilai-nilai yang mahal, nilai-nilai yang bisa dirasakan, dan juga ada air yang tenang, air yang menyejukkan, air yang menyegarkan, dan kita akan dikirim berkat-berkat itu dan hidup kita akan hidup untuk selamanya, baik itu dalam masyarakat, keluarga, bergereja, dan bernegara. Dan semuanya itu hanya untuk satu, yaitu kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kami kembalikan kepada Bapak Pendeta kembali. Matur nuwun Pak Petrus untuk sosialisasinya. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan oleh Pak Petrus tadi adalah ibadah minggu, karena di jemaat kita ada, atau di GKJW tadi sudah disampaikan ada 55 tata ibadah, mencakup semua ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah kategorial, ibadah khusus, dan seterusnya, termasuk ibadah kreatif kalau tidak salah ya Pak. Ya. Ya, artinya dalam event-event tertentu kita bisa menata ibadah sedemikian rupa. Namun kembali ada dasar yang harus tetap dipegang, ada panduan yang harus dipegang. Itu menjadi pelanjaran atau punjering tata ibadah. Oke, Bapak Ibu, tentu kita perlahan akan nanti semakin mengerti dan memahami tata ibadah yang sebenarnya penyesuaian ataupun juga ada bagian-bagian tertentu yang kemudian diperbarui karena perkembangan yang disampaikan Pak Petrus tadi, teologi, akademik, dan seterusnya. Artinya tidak semua-muanya kemudian baru sebenarnya. Ngaten.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena apa? Malam hari ini kita sudah bersama menghayati sabda firman Tuhan, dan juga kita sudah menerima informasi atau sosialisasi dari Pak Petrus. Untuk itu mari bersama Bapak Ibu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan kita bersama mengiringi mengaturkan persembahan ini dengan memuji Tuhan. Hitung jemaat nomor 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita, dan nanti di akhir doa kita akan tutup dengan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan. Monggo kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karenanya berkat kasih-Mu kami masih Tuhan berikan kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera sampai dengan saat ini. Khusus pula Tuhan memberikan waktu, kesempatan yang baik bagi kami untuk merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami memahami, mengerti, dan melakukan sabda firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hikmat-Mu senantiasa menguasai hati pikiran kami, sehingga setiap perilaku ucapan kami benar-benar menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jika setiap pribadi berkenan untuk Tuhan pakai sebagai sarana bersaksi dan melayani, maka kehidupan ini akan indah, kehidupan ini akan penuh dengan damai sejahtera. Pada saat ini pula ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKJW secara umum maupun juga GKJ Simomulyo di dalam setiap berkegiatan. Tuhan menyertai selalu. Biarlah kegiatan-kegiatan yang sudah ditata, direncanakan dapat berjalan dengan baik, menjadi sarana kami untuk saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendukung. Terlebih kami pun juga semakin berkembang di dalam iman. Apapun yang menjadi tantangan, kendala, persoalan yang dihadapi, baik di jemaat maupun di GKJ secara umum, Tuhan yang memberikan pertolongan. Kami, marga jemaat dan juga majelis jemaat, biarlah senantiasa bisa bahu-membahu untuk menjalankan tugas-tugas
pelayanan ataupun juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik kegiatan yang rutin maupun kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan secara temporer. Tuhan, kami berdoa untuk pendanaan dalam berkegiatan. Kami percaya Tuhan mencukupkan. Tuhan memakai kami untuk menjadi sarana menunjang segala pendanaan yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap pribadi biarlah senantiasa rindu untuk hadir dan bersama dalam melaksanakan kegiatan maupun ibadah-ibadah, sehingga gereja kami ini bisa senantiasa penuh dengan jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan, jiwa-jiwa yang rindu untuk bersama-sama berkegiatan. Kami menyerahkan warga jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit. Ada Ibu Sumiati Blok 7, Bapak Oniel Sriwidodo yang akan operasi besok, juga warga-warga yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan pemulihan dan kesehatan. Kami pun juga menyerahkan setiap pribadi yang menghadapi persoalan ataupun permasalahan. Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, sehingga apa yang menjadi pergumulan masalah ini dapat terselesaikan. Sungguh ya Tuhan, kami serahkan setiap pribadi warga jemaat yang saat ini rindu mendapatkan pekerjaan, rindu mendapatkan momongan, rindu mendapatkan pasangan hidup. Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati mereka. Dan biarlah apa yang menjadi harapan-harapan ini semakin mendekatkan kami dengan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan setiap warga jemaat dengan pekerjaan masing-masing, usaha yang ditekuni masing-masing, biarlah dapat menjadi sarana Tuhan memberkati dan menjadikan kami sarana berkat bagi sesama. Tuhan berikan lancar setiap usaha pekerjaan yang ditekuni tersebut. Dan menyerahkan anak-anak kami yang sedang sekolah, Tuhan berikan hikmat kepandaian sehingga anak-anak kami dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Anak-anak kami dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua, serta mampu menjadi generasi penerus gereja bangsa ini yang baik. Para warga yang sudah memasuki usia adi, tetap Tuhan berikan semangat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini, sehingga di dalam usia yang sudah adi ini tetap bersuka cita, tetap berbahagia. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami dalam segala dinamika dan situasinya. Para pemimpin kami biarlah dapat memimpin dengan baik. Keadaan dunia secara menyeluruh biarlah Tuhan pulihkan dalam kedamaian dan ketentraman. Pada saat ini pula banyak virus yang bertebaran, penyakit-penyakit yang bertebaran di mana-mana. Tuhan tolong kami, jagai kami sehingga kami terbebas dari semuanya itu. Dan berkati para petugas yang berjuang untuk menanggulangi virus ataupun penyakit yang ada. Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan pula setiap pribadi, khusus yang malam hari ini bersama-sama membangun ibadah ini. Sungguh ya Tuhan, Tuhan berkati selalu, Tuhan sertai selalu, dan Tuhan senantiasa menjaga selalu. Inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami pun juga serahkan persembahan yang sudah kami haturkan hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan sehingga layak di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa, doa Bapa kami.
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber segala berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Sang Putra sumber keselamatan dan kebijaksanaan, Roh Kudus sumber segala pengharapan dan kekuatan, kiranya menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah yang kita bangun pada malam hari ini, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati panjenengan sekalian. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Petrus.